memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi Kamtibmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme. Dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang, karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya. Maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan. Dan ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Kapolres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga wali kota sampai jajaran RT RW-nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota. Pak, berarti mereka yang di sana itu akan direlokasi atau akan diakomodir untuk punya identitas atau seperti apa? Nah, gini, kan orang beridentitas kan hak setiap warga negara. Dia harus punya identitas. Nah, yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat. Kemudian bisa jadi ada yang tidak ber-KTP. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan seperti ini secara terus-menerus. Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disdukcapil Kemendagri ya, dengan nanti gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asah. Pak, penegasan itu di lokasi yang pembakaran mobil polisi ya Pak? Iya, saya tadi ke sana, bertemu warga sana dan rame ya. Tetapi dari sisi aspek sosial, tadi juga saya sudah pesan ke Pak Wali Kota Depok, ayahnya berbuat kriminal, tetap proses hukumnya harus berjalan. Tetapi aspek sosial yang ditimbulkan karena penahanan ayahnya, misalnya ada anak yang masih sekolah, ada istri yang kehilangan pekerjaan dari suaminya, kehilangan penghasilan, tetap kita harus memberikan rasa empati dan membantu. Karena apa? Kita harus bisa membedakan antara penegakan hukum dengan tanggung jawab sosial pemimpin. Kan soal aset tanah di Kampung Baru itu sendiri, sebenarnya itu statusnya apa? Saya belum bisa memastikan statusnya tanahnya apa, karena kan saya datang ke sana baru hari ini. Nah, mungkin waktunya tidak terlalu lama deh, minggu depan. Karena hari Selasa depan tuh pagi, saya jam 1 itu ada kegiatan di Kabupaten Bogor. Mungkin kita jam 11 di Kota Depok. Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok. Dan kemudian yang berikutnya adalah titik tekan pada semua simpul-simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku yang ada di sini untuk melebur dengan tradisi yang ada di sini, tidak ego terhadap tradisi asalnya, kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan. Penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis. Di luar Depoknya maksudnya luar Jawa Barat juga? Ada yang di luar Jawa Barat, ada yang masih di Jawa Barat. Misalnya ada yang KTP-nya Kerawang, ada yang KTP-nya Bekasi, gitu loh. Tadi saya sudah tanya satu-satu. Profesinya apa sih rata-rata di sana sampai dia bermukim situ? Ada, ya profesinya ada yang pedagang. Tadi ada pedagang, misalnya tadi di pedagang juga lucu kan. Misalnya dia jual LPG, tapi LPG-nya dari Bekasi. Sepengetahuan saya LPG 3 kg itu kan semestinya beredar dari lingkungannya, dari pengaruh.